sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu Guru, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya, Eka Novalia, dalam hal ini sebagai coach, dan Ibu Kamaria sebagai coaching. Adapun permasalahan yang kami angkat dari coaching kali ini, yaitu di mana Ibu Kamaria baru saja ditunjuk sebagai ketua panitia ujian berbasis Android di sekolahnya. Namun, Ibu Kamaria merasa sedikit resah dan tidak nyaman dikarenakan beliau sedikit merasa bahwa teman-teman satu timnya tidak menyambut baik keputusan pengangkatan beliau sebagai ketua, sehingga rekan-rekannya tidak mau bekerja sama sebagai satu tim dengan beliau. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, beliau menghubungi Ibu Eka melalui Zoom. Beliau menganggap Ibu Eka sangat berpengalaman dalam mengelola suatu tim. Nah, bagaimana coaching yang terjadi di antara Ibu Eka dan Ibu Kamaria? Kita saksikan video percakapan berikut ini. Selamat siang Ibu, apakah Ibu punya waktu luang untuk hari ini? Selamat siang Ibu, tentu saja Ibu Kamaria. Ayo silakan Bu, ada apa nih Bu? Mungkin ada yang bisa saya bantu? Sebelumnya saya minta maaf nih Bu, mungkin mengganggu waktu Ibu. Oh, tentu saja tidak dong Bu. Insya Allah saya tidak merasa terganggu sama sekali Bu. Ada apa nih Bu? Sebenarnya saya mau curhat ini Bu. Apakah Ibu nanti bantu saya ya? Wah, dengan senang hati Bu. Tentu, kira-kira apa ya Bu yang bisa saya bantu nih? Ya, sebelumnya saya mau cerita ini karena nanti saya berharap dapat solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi ini Bu. Wah, saya antusias sekali Bu ingin mendengarkan cerita Ibu Kamaria. Masalahnya apa tuh Bu? Coba Ibu ceritakan, mungkin saya bisa bantu. Nah, Ibu kan tahu kalau saya ditunjuk sebagai ketua panitia ujian semester ini. Tapi menurut saya Bu, saya merasa belum siap jadi ketua Bu. Iya Bu, saya tahu Ibu ditunjuk sebagai ketua ya. Tentu saya yakin sekali ketika Ibu ditunjuk tentu Ibu sudah dipertimbangkan layak gitu. Punya kompeten untuk menjadi ketua itu. Kepala sekolah kita tentu tidak salah pilih. Artinya Ibu dipercaya dan dianggap berkompeten. Lalu di mana Bu letak masalahnya Bu? Saya tuh masih merasa bingung mau memulai seperti apa. Sementara saya lihat rekan-rekan di sekolah itu sepertinya seolah-olah cuek dan tidak mau terlibat dalam kepanitiaan. Mengapa saya merasa, Ibu? agak takutnya saya nanti kerja sendiri lagi. Oh, jadi saya melihat ada kekhawatiran ya Bu ya. Mengapa Ibu berpikir seperti itu Bu? Memang benar rekan-rekan tidak mau membantu Bu. Saya berpikir jadi panitia saja nih Bu ya, anggota misalnya itu kerjanya sudah berat. Apalagi kalau jadi ketua Bu, sebagai ujung tombak kegiatan kan. Seandainya ujian ini tidak berjalan lancar, nanti pasti yang paling disalahkan itu saya sebagai ketua. Saya paham maksud Ibu, perasaan Ibu ya. Tapi apa Ibu begitu yakin bahwa rekan-rekan di sekolah tidak mau membantu pekerjaan Ibu? Sepertinya begitu Bu Eka. Ketika saya bagi-bagi tugas ke teman-teman, saya lihat teman-teman itu masih asik dengan pekerjaannya masing-masing. Ada yang masih buat soal, ada yang sedang ngeprint, dan tidak ada satupun yang merespon dengan tugas yang saya berikan. Jadi di situ saya merasa sepertinya saya sanksi dengan penunjukan saya sebagai ketua Bu Eka. Oke, saya mulai paham nih Bu.
masalahnya. Jadi boleh saya tahu nih Bu Kamaria, bagaimana cara Ibu membagi tugas tersebut kepada rekan-rekan Ibu? Ya, saya menunjuk mereka itu atau rekan-rekan ini dalam tugasnya yang menurutnya mereka kompeten gitu. Misalnya bagian bagian perlengkapan siapa, tentunya saya anggap kompeten seperti itu. Seperti teman-teman lain lah Bu Eka ya, kalau jadi panitia ujian. Oke, apakah untuk membentuk panitia ujian tersebut Ibu ada mengadakan rapatnya Bu? Rapat pembentukan panitia gitulah, misalnya kan menanyakan mau tugasnya apa seperti itu, memberikan kesempatan lah kepada rekan-rekan untuk memilih tugas sesuai kenyamanannya. Nah, ini sebenarnya memang tidak saya lakukan Bu Eka, karena saya merasa sudah tahulah ini teman-teman ini biasanya di bagian mana, yang mungkin juga lainnya menjadi kekurangan saya. Memang saya tidak melakukan rapat, tapi saya langsung menunjuk gitu orang-orangnya di bidang mana gitu Bu Eka. Iya Bu, sebenarnya sih kalau menurut saya nih ya, melihat di segi Ibu Kamaria gitu, sebenarnya sudah bagus ya Bu. Ibu saya yakin sekali sudah tahu sekali kemampuan timnya seperti itu. Tapi mungkin Ibu perlu nih Bu menanyakan dulu kepada tim. Mungkin saja kan mereka jenuh Bu, tiap tahun ini ke itu kan, tugasnya itu sama si itu lagi gitu. Jika tidak ada penyegaran mungkin dalam keanggotaan, mungkin mereka bisa jenuh. Bagaimana kalau begitu menurut Ibu? Itu juga sih Bu Eka ya. Kenapa saya tidak terpikir seperti itu? Saya merasa bahwa ketika teman-teman selalu diberi tugas seperti ini yang sama, berarti dia ini keunggulannya di sini. Saya tidak terpikir bahwa mungkin saja selama ini dia bosan dengan tugas yang sama ya Bu Eka ya. Iya, mungkin sudah itu lagi, mungkin seperti itu ya Bu, jenuh. Memang tidak saya tanyakan sebelumnya. Iya Bu. Iya. Itulah Bu, memang kita kan penting berkolaborasi, semua dilibatkan dalam mengambil keputusan dalam tim. Dan Ibu Kamaria kan selaku ketua, jangan segan-segan Bu mengajak rekan-rekan Ibu berdiskusi, kemudian mendengarkan keluhan-keluhan mereka kan selama proses persiapan ujian ini. Apalagi kan Bu, kita kan mau ujian Android. Ini kan sesuatu yang baru, mungkin saja kan ada juga kekhawatiran dari rekan-rekan kita juga yang timnya Ibu kan. Mungkin itu perlu kita dengarkan juga. Ibu selaku ketua, saya yakin Ibu sudah diakui mampu untuk memanage ini gitu Bu. Ya, benar juga sih apa yang Bu Eka katakan tadi. Iya Bu. Nah, makasihlah memang Bu Eka kayak dengan cerita ini, dengan arahan yang Bu Eka sampaikan ke saya. Iya. Nah, setelah Ibu bercerita tadi Bu, kira-kira bagaimana sih perasaan Ibu Kamaria sekarang? Ya, yang jelas saya dapat pencerahan dari Ibu, tapi masih terus terang ya Bu Eka ya, saya kok masih kurang nyaman gitu. Masih merasa kayak ada keresahan, kemudian dikejar target. Sementara saya merasa penunjukan saya sebagai ketua tidak sepenuhnya diterima oleh tim. Oke, Ibu, ya menurut saya sih Bu, tidak ada rekan yang tidak menerima keputusan Ibu menjadi ketua panitia ujian, karena memang dianggap Ibulah yang paling berkompeten di antara semuanya gitu. Nah, mungkin Ibu terlalu memikirkan beban yang nanti akan Ibu jalankan sih menurut saya. Nah, menurut Ibu, jika ada pohon tumbang misalnya Bu di tengah-tengah jalan, kan kita semua harus melewati jalan itu. Apakah Ibu mampu untuk mengangkatnya sendiri? Atau menurut Ibu lebih mudah jika kita bekerja sama-sama dengan orang-orang yang juga berada di jalan yang sama itu untuk menyingkirkan pohon yang tumbang itu? Menurut Ibu bagaimana? Kalau ilustrasinya seperti itu ya tentu saja
cepat sih Bu menegak kalau yang tumpang, apalagi pohon besar kan secara Iya. sendiri ya memang harus paling tidak kan nunggu orang banyak nih, artinya kan bersama-sama nih menyelesaikan Nah, masalah iya pohon Bu, tumbang. begitu kan tugas ini Bagus sih juga. Bu, ilustrasinya sangat masuk akal ya Bu. Iya, jadi gitu juga tugas ini kan Bu. Nah, Ibu kan sama rekan-rekan juga mempunyai jalan yang sama nih, sama-sama ingin mensukseskan terlaksananya ujian berbasis Android kan. Baru kali ini kita melaksanakannya. Nah, jika Ibu memikul bebannya sendiri tentu akan terasa sulit sekali bagi Ibu. Namun jika kita berkolaborasi, membagi pekerjaan dengan tepat, dan tentunya Bu, kuncinya tentu komunikasi yang baik dengan tim. Saya sih yakin saja pelaksanaan ujian ini akan berjalan baik dan sukses karena Ibu Kamaria beserta tim pasti akan kolaborasinya yang baik lah seperti itu Bu. Iya juga sih Bu. Dengan komunikasi kita ini sekarang ini aja Ibu sudah membuka jalan pikiran saya. Memang saya selama ini saya akui Ibu masih kurang komunikasi dengan teman-teman. Saya istilahnya terlalu cepat menyimpulkan sendiri lah Bu, bagaimana teman-teman merespon atas penunjukan saya. Sehingga saya jadi takut sendiri Bu. Iya Bu. Nah, dari apa yang sudah Ibu sampaikan tadi kan, kira-kira Bu apa sih rencana Ibu ke depannya? Ya, tadi saya kan sudah mendengar saran Ibu di awal bahwa sebenarnya dalam kepanitiaan ini kita perlu mengadakan rapat tim dulu. Jadi rencana ke depannya mungkin saya akan mengadakan rapat tim dan mengajak rekan-rekan yang saya anggap bisa diajak untuk berdiskusi. Nah, mungkin kuncinya gini Bu, apakah Ibu nanti akan memberikan kebebasan pada anggota tim Ibu itu untuk memilih tugasnya sesuai kenyamanannya? Menurut Ibu bagaimana? Ya, ide yang bagus Bu. Yang semula saya tidak terpikiran, benar memang saya anggap ketika teman dikasih tugas yang sama itu sudah menunjukkan suatu kenyamanan, tapi dengan apa yang Ibu sampaikan ini jadi saya akan mencoba untuk menawarkan teman-teman kira-kira dia nyamannya di bagian mana Ibu. Iya. Ya, saya akan melakukan itu Bu. Jadi teman-teman bisa bekerja sesuai dengan kenyamanannya nanti. Menurut saya Bu, itu langkah yang Ibu ambil sudah tepat sekali tuh Bu. Saya setuju dengan ide itu Bu. Seperti yang tadi saya bilang kan Bu, kolaborasi itu kan penting. Saya yakin akan kemampuan Ibu dalam memimpin tim ini. Ibu pasti sukses ini Bu, ujian kita. Aduh Bu, terima kasih telah memberi keyakinan untuk saya. Syukurlah Bu, sekarang saya merasa lega, benar-benar merasa lega karena Ibu sudah memberikan saran, kemudian sudah memberikan keyakinan juga. Karena jujur saja Ibu ya, saya tuh kok merasa dari awal tuh kok merasa tidak mampu gitu menjalankan tugas ini. Padahal sebenarnya itu ya biasa aja Bu ya, setiap semester pasti ada panitianya, tapi karena ini baru pertama kali mungkin Bu ya, jadi saya merasa apa istilahnya ya, beban gitu ya Bu ya, menyerah dulu gitu Bu sebelum berperang. Iya. Alhamdulillah, syukurlah Ibu kalau gitu Ibu Kamaria sudah merasa lega. Nah, Ibu dari yang sudah Ibu rencanakan mungkin Ibu ada apa sih untuk menjalankan rencana tadi itu Bu? Iya, komitmen ya Bu. Mungkin komitmen itu saya tuangkan nanti dalam proses rapat Bu. Jadi saya berencana akan membuat form atau isian untuk rekan-rekan tim yang mengisi mengenai tugas apa yang mereka inginkan, dan tentu saja di akhir rapat nanti saya akan membangkitkan semangat tim saya untuk berkomitmen juga secara bersama terhadap tugas yang sudah dipilihnya. Wah, luar biasa Bu. Jadi ibaratnya mereka tidak terpaksa bekerjanya nanti ya Bu Kamaria ya. Iya, nah Ibu benar sekali Bu. Saya akan berkomitmen juga akan mendengarkan, ikut mencarikan solusi jika ada yang terkendala. Karena sejujurnya saya butuh dukungan juga dari Bapak Kepala Sekolah dan rekan-rekan lain. Oke, jadi memang dukungan yang Ibu butuhkan memang dari Bapak Kepala Sekolah,
dan juga rekan-rekan ya Bu ya tentunya. Iya Bu, benar sekali. Iya, ide bagus sekali nih Bu. Semoga dapat terselesaikan dan juga dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang. Jadi mudah-mudahan dari coaching kita hari ini Ibu Kamaria lepas itu bebannya, hilang rasa tidak nyamannya gitu. Karena saya yakin sekali Bu, Ibu itu mampu untuk melaksanakan tugas tersebut bersama tim tentunya. Amin, terima kasih banyak Ibu ya. Sangat bermanfaat sekali perbincangan kita hari ini. Saya mendapat solusi, saya menjadi mungkin awalnya ragu dengan potensi saya sendiri menjadi yakin. Rasanya mudah-mudahan bisa mengemban tugas ini dengan sukses dan bisa menjalankan sistem ujian yang berbasis Android ini. Amin, Terima kasih amin. sekali lagi saya ucapkan atas Ibu tadi. Iya, sama-sama Ibu. Ya ampun, senang sekali bisa mendengarnya ya Bu. Senang sekali bisa bercerita kita. Mudah-mudahan memang Ibu jadi berkurang itu kan rasa resahnya tadi. Iya Bu, itu pasti. Oh ya Bu, maaf ya. Kebetulan saya ada siswa, mereka akan ke rumah nanti mengumpulkan PR. Jadi saya pamit dulu Bu ya, pulangan saya. Oke, siap Ibu. Terima kasih sekali. Silakan Ibu, kita akhiri ya Bu ya coaching kita. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.